Siapa namanya? Kevin yang akhirnya meninggal itu kan, meninggal. John Peter Dan Bukan bom bom ya? aku Menangkap. aku nggak, bukan, yang mening. Oh, si pernah masuk Kelvin, CIA sama sekali. si Kelvin. Kelvin ya, Kelvin ya, Kelvin. Terus siapa, Bu Sofiatul juga aku nggak kenal sama sekali di situ. Dan Bu Sofiatul waktu itu, seingatku ya, pemahaman dia itu masih campur-campur karena dia punya teman akrab si pendeta Sarah, PS Sarah, ya kan? PS Sarah yang Wanes itu kan temannya Sofiatul kan? Itu ceritanya. Aku nggak ada kenal sama, nggak ada urusan sama sekali sama CIA karena menurutku nih orang problematik semua di situ. Dan aku juga nggak tahu kalau Koapiang masuk juga ke situ karena aku taunya Koapiang masuk ke cuma ada di KIR gitu. Enggak, gue udah Nah di kenapa banned aku, sama si itu tuh si Anton Baja tuh. Ya kan di situ makanya kalau punya grup udah senggol menyenggol nah udah ya. Dan itu tipe-tipe kalau gue bilang nih ya, waduh betul-betul, aduh gue nggak mau buka lah ya, jahatnya minta ampun. Pendiam ini nih sampai sekarang nih ya, jangan deh dia ketua akhir sih ya dari ini ya. Sampai Pauli bilang, Pauli nggak tahu saya salah saya di mana. Gue kagak tahu, Piang betul-betul. Pauli ketua. Terus saya diginin Pauli diam aja. Ya gue nggak bisa apa-apa. Pauli, ntar jangan nangis-nangis kalau Pauli dijatuhin ya. Akhirnya Pauli dijatuhin juga sama dia. Makanya kalau nonton Three Kingdom, nih teman-teman ya saya kasih tahu. Kalau nonton ke Three Kingdom, film kolosal, kita bisa tahu karakter-karakter model-modelnya seperti apa. Nah karena saya suka film gituan ya, tahu nggak? Kalau raja itu butuh penasehat dan kasim, ya. Antara dua rajanya berpihak kepada siapa? Kepada kasim apa penasehat? Itu jelas. Nah mengenai grup pertama kali, nah itu Edwin juga pasti tahu lah, Jum Angelion. Semua denom kumpulnya minta ampun di situ. iya Zumangelion Semua betul. denom. Jum Angelion, pimpinannya si itu, si Samuel Siaan. Samuel. Ya, Samuel Siaan. Di situ begitu masuk ini rumah pen, termasuk si, aduh kalau dibilang siapa, Win, yang di Belanda juga, Paul Jang. Nggak dikenal Paul Jang ya. Kalau nggak dibilangin nggak dia aduh, nggak nggak kenal dikenal. dia. Justru Si Paul Jang. justru waktu justru waktu pertama kali ketemu Paul Zhang di Zoom, ya kita kan nggak kenal ya siapa nih Paul Zhang kan. Paul Zhang itu minta tolong sama saya untuk donatorin Ustadz siapa yang meninggal itu? Siapa ya? Dedi Mulyana. Dedi Mulyana, Dedi Mulyana. Hmm. Yudi Mulyana, Yudi Mulyana. Yudi Mulyana. Yang mau Itu. masuk Kristen dibaptis diudak-udak lagi ya. Iya. Itu ku tolongin, aku kasih uang, ku transfer rutin. Wah Pak butuh uang bensin Pak, Pak saya dari Cirebon mau ke Surabaya Pak, saya butuh tempat tinggal Pak, ku tolongin. Ya Paul Zhang mana bisa ngapa-ngapain itu, minta tolong doang. Nah aku nggak kenal sama si Paul Zhang, makanya nggak tahu dia tinggal di mana. Gitu. Nah semua rekaman Yudi Mulyana tuh ada di aku. Pernah aku puterin juga kan? Bagaimana bobroknya Murtadin Mualaf Center Makassar, Mualaf Center Jogja, Mualaf Center Pusat, tentang si siapa yang suster masuk Islam itu, Iren Handono, dengan suaminya sama anaknya, sama mantan suaminya, sama suami barunya, itu ada semua rekaman sama aku. Gitu. Itu pernah aku puterin, rekaman juga masih ada. Gitu. Jadi jangan macem-macem. Gitu loh.
Nah, justru di situ aku nggak kenal sama Bu Sofiatul, serius. Aku nggak pernah bersinggungan sama sekali dengan Bu Sofiatul di situ. Mungkin baru ketemu sama Sofiatul itu zaman-zaman setelah CAF kali ya. Masuk ke CAF kali, baru. Dan di TikTok ini juga, teman-teman, yang paling pertama kali main TikTok itu setauku itu cuma Ko Ion, Ko Apyang ini, sama Mikana. Yang lain tuh masih main Zoom. Betul nggak? Hah? Iya, kan gue bilang gue ajak si Aderion, enggak ah, kok yang enakan di Zoom, gue ajak Pak Erben, ah joget-joget, gue ajak Bu Sopi, apaan tuh? Gue ajak Miss Sister, ah enggak ah, gue ajak-ajakin semua teman-temannya, sebab kenapa? Gue lihat si Nanda, si Juma, si Ripa udah duluan. Cuma 2 orang yang mau, si Malikil. Om Burhan, Erdi, cepat lo ke TikTok deh. ya. Hmm? Burhan, coba dipercepat sampai momen bersatu dengan Bom-Bom di mana kisahnya? Ya, udah kagak ada ceritanya si Bom Bom. Gimana sih? Udah nggak ada ceritanya Pak Bom Bom, Jo, ya. Bom Bom itu nggak tahu grup dari mana ya. Nggak tahu Ada grup dari beberapa mana dia. ada beberapa orang yang ngaku apologet tapi dia Langsung diciptakan gitu mungkin ya si Bom-Bom ya? Ngoltuk gitu. Gini, ada orang-orang yang anonimus kita nggak pernah kenal. Misalnya Bom Bom itu dia dari YouTuber, gitu ya. Ada misalnya namanya Kaisar Agustus. Itu juga aku baru kenal ending-endingnya. Katanya dari grup namanya RAK. RAK ini dari grup Telegram ya. Artinya Telegram ini sesudah zamannya WhatsApp kan. Jadi baru-baru aja gitu. Beda zamannya WhatsApp, gitu kan. Nah, Bom Bom ini juga tiba-tiba muncul, seingat saya, itu waktu Elia habis podcast itu. Di situ dia baru mulai numpang pansos sama si Elia. Itu masih baru bikin akun tuh si Bom Bom tuh. Gitu. Tapi entah kenapa di grupnya Bom Bom ini agak kurang sih dibandingin sama YouTube-nya dia. Dulu YouTube-nya dia kan rame kan? Karena ada banyak narsumnya gitu dan masih tabu dulu ngomongin. Aku juga nggak pernah lihat, tapi yang kulihat dulu Cicak Killer, si Lidara, si Ya, Yusuf itu dari Manubulu, RAK. Itu dari RAK. Yusuf Manubulu sama si MKC. Nah, begitu dia main TikTok, aku ngerasa dia nggak punya ilmu apa-apa, makanya orang nggak rame gitu. Nggak rame karena YouTube-nya dia itu kan cuma keroyokan kan, debat juga nggak pernah. Nah akhirnya Juta loh Om entah Burhan, kenapa, hari katanya dulu dari kenapa? TikTok ya 20 juta kata Bom-Bom tiap hari didapat pendapatan dari gift kata Bom-Bom. Waktu rame sekali mungkin ngantri-ngantri orang nonton mungkin. Ya, gini lah, track record sepanjang sejarah apologet Kristen tuh kurasa Edis TV lah kalau di TikTok. Ya, yang nonton paling rame sama Mikana. Ya, Edit Mik, ya. ya Edis sama Mikana lah aku bilang. Agatha pernah rame tapi nggak lama. Yang konsisten itu Mikana sama Edis. Ya, Mikana aja yang konsisten lebih lama dari Bom Bom. Ya rumahnya masih gitu-gitu aja, mobilnya masih itu-itu aja gitu. Bom Bom kalau memang rame sampai 20 juta satu hari ya, mestinya Itu ya. udah. Win, Mikana sama gue masih di meja nih. Pertama kali nih meja laptop nih ya. Ada laptop, ada mejanya. Mikana yang tadi duduk di ubin pakai tatakan itu. Nah gue masih meja laptop, Mikana udah bawa mobil, bawa apa? Bagus nih minta ampun. Nah, ini saya terus terang ya, Iya. kan ketika Bang Ion mau apa? Gue bilang gue mau motor Mikana ya. Kenapa gue minta motor? Gue kan tahu pendapatan lo. Lalu
Dia ketawa-ketawa begitu ditransfer ya ke rekeningnya aja. Begitu ditransfer berapa? 300.000 tuh. Gue sih kagak nuntut ya, maksudnya gue kagak nuntut. Maksudnya aduh betul-betul deh. Lo kasih gua motor juga kagak masalah sebenarnya ya. Kenapa? YouTube-nya dari 90 nih, YouTube-nya dari 90 kan mati. Gua ajarin. Gua kenapa gua bisa begitu? Karena daya ininya apa? Daya apa sih? Buat ini ada gitu dia. Apa sih Kak namanya Kak? Daya jual. Iya, daya jualnya ada. Apalagi di dalam pemberitaan firman Tuhan. Gua ajaklah ke Zoom. Gue kenalin di WA FM, gue kenalin di Zoom gue. Waktu pertama kali debat sama Yuni pertama kali on cam di Zoom saya. Lalu disitulah kenal. Lalu YouTube-nya kan StreamYard kan mahal, ya StreamYard kan mahal. Lalu gue kenalin lah sama gereja YouTube, ya. Gue kenalin ini, YouTube-nya berjalan. Tahu nggak penonton? Begitu dia tampil di YouTube, nggak ada 2 hari tuh 5.000. Jadi bayangin nggak daya jualnya. Makanya teman-teman gimana kagak ngiri yang 5 tahun 6 tahun untuk capai 100.000 Kak, ya supaya dapat apa tuh, dapat apa, dapat dari YouTube tuh yang di tembok-tembok tuh platform lah ya. Itu hanya Mikana gitu, hanya Mikana yang dapat pertama melesat. Dia nggak sampai, kira-kira nggak sampai 7 bulanan 8 bulan nggak sampai, langsung melesat. Nah karena kenapa orang-orang Kristen ya ketika melihat Mikana itu jempolnya minta ampun. Nah kalau pemahaman dari dulu sih saya udah tahu pemahaman Mikana, tapi teman-teman kan masih ini gitu. Nah disitulah begitu tanya Bang Ian mau apa nih, ya motor lah. Makanya udah sekarang kan hebat. Nah kenapa hebat ya, saya tahu lah ya, salah satu apa sih itunya lah. Ya udahlah dari situ ya. Bang Ian, Hah? Mikana, Bang Ian mau apa? Cita-cita setinggi langit nih. Ya motor lah. Kan berharap kan setidaknya nyangkut lah di antara bintang gitu ya. Tapi saya kagak kesel Kak, dalam arti justru ketika itu saya di framing loh betul-betul ya. Dia kan ada grup tuh, grup Wanes ya, lihat tuh ya si Ion pakai PS, kapan sekolahnya, kapan ininya, kapan itu. Padahal saya kagak singgung dia loh sama sekali loh. Enggak pernah saya singgung. Lalu saya begitu datang ngobrol di telepon terakhir ya. Saya bilang udah belajar dulu lah gitu, belajar dulu. Saya sih bukannya ngiri apa dia dapat berkat gimana ya. Dia kalau misalnya YouTube-nya aja udah minta ampun teman-teman, YouTube-nya. Ya. YouTube-nya udah minta ampun. Makanya mudah-mudahan si Kareda buat temen. Nah ini kaum merah bilang ya, kenapa YouTube-nya masih stagnan 1.000? Tim pengiklannya kagak ada. Kareda harus ada tim pengiklan, artinya tim yang mau share linknya. Contoh share ke Facebooknya mereka yang punya Facebook, yang punya Instagram, yang punya Telegram, di share dong Kak, jangan nyedinin aja. Tapi aku kemarin juga ngomong sama Kak Reda, tapi itu memang masih terlalu manual ya Kak Reda. Iya, itu ajarin lah itu. Pindah-pindahannya itu, kontrol dia itu kelihatan semuanya. Aku bilang nanti disetelin lah Kak, karena kan lebih baik juga tampilannya. Iya nggak apa-apa lah, ini apa pelan-pelan.
pelan-pelan. Edwin, Karena Edwin, tahu segmennya nggak, Kak Eda Edwin? ini lain sendiri. Edwin tahu nggak? Si Nanda gimana buluknya sih? Coba, gimana buluknya? Sekarang lo tahu sendiri, si Juma gimana itemnya? Nah, teman-teman Kristen dulu nggak tahu cari duit, itu yang salah. Teman-teman para apologet ya karena tulus ini, saya mau bilang karena tulus ya, termasuk saya nih, nggak tahu YouTube, nggak tahu apa, nggak tahu ini ya, apalagi sampai nomor rekening diiniin, enggak. Marketingnya kurang ya Bang. Pak Ian belum punya YouTube. YouTube ada, cuma saya nggak ini udah 3 tahun. Pokoknya jangan itu, kalah Kak. sama bom-bom. Itu karena tulus. Misalnya nih si Edwin nih, harusnya dia udah YouTube-nya udah melalang buana. Kayak si Aderion, melalang buana. Kayak si Edo, harusnya ya. Tapi karena mereka nggak berpikiran cari duit, nah itu yang hebatnya buat apologet. Ya. Iya, Nah, Om Burhan sangat segan sama ada ya, si Bang? itu. Kenapa, Kak? Om Burhan segan sama bom-bom. Itu. Kenapa, Kak? Kenapa? Marketingnya nggak ada. Coba kalau lihat Agatha kan marketingnya jor-joran itu, abis-abisan udah. Agatha juga baru. Maksudku marketingnya gitu loh. Oh, marketingnya di ini ya. Nah, sekarang yang punya tandingannya ya udah Rum Kareda marketingnya ya. Rum Kareda. Brandingnya itu loh, Bang Ion maksudku. Iya, branding harus dicari emang teman-teman branding ya. Buat menyatakan, oh ini sih udah roomnya si Kareda kalau yang begini. Gitu. Iya. Punya ciri khas masing-masing ya. Tapi room Kareda itu nggak ada kompetitornya loh, serius. Makanya aku senang. Nggak ada kompetitornya segmennya dia. Ada Dan sih itu cuma bisa dilakukan sama orang. Edwin, si Ija gimana? Ija sama Winep. Beda dong. Hah? Itu bukan tentang kebenaran. Kan gini, room Kareda itu kenapa bisa rame? Karena orang ngelihat jadinya gini, oh Kristen ini punya tolak ukur kebenaran yang saklek gitu. Kalau di RT6 kan nggak bisa kayak gitu. Karena mereka harus nutupin aib. Kalau kita bisa tegas gitu. Karena kita nggak bisa berkompromi sama dosa gitu. Dan segmennya ini memang cuma ya jadi kayak KPK-nya apologet, emang cuma roomnya dia nggak ada kompetitor sebetulnya, makanya nggak usah khawatir masalah YouTube atau segala macam, itu nanti besar sendiri, nanti akan besar sendiri. Karena apa, orang-orang akan ngelihat, wah iya nih, ini harus, orang kalau bener pasti akan mendukung room itu. Memang ada kurangnya, aku akuin ada kurangnya, masalah ngomong kasar gitu ya, itu memang harus dibenahin. Cuma tim iklan mesti ngomong kasar, ada, terus tim promosi, potong-potongan, ya, terus nggak fokus, kadang terlalu banyakan bercanda gitu kan. Cuma itu segmennya nggak ada kompetitor itu. Kompetitor Dan itu bisa rame. banyak tekanan Om. Iya, semuanya masih tahan tekanan kan semuanya. Enggak, masalahnya gini loh, kalau tekanannya itu orang normal gitu ya, nggak masalah. Tapi ini kan kayak yang kita omongin, mereka mungkin punya mental illness, punya karakter yang berbeda, apa namanya juga kan memang butuh analisa lebih lanjut kan. Nah itu kan sama aja kayak kita harus jadi waras menghadapi orang yang tidak waras, itu berat loh. Gitu maksudku Om. Ya tapi menjadi waras itu memang pilihan hidup. Iya, tapi Menjadi menjaga waras itu memang kewarasan pilihan hidup. untuk menghadapi Dan orang yang makanan tidak kita waras. itu- Berat itu Om. Tapi kan bagus tuh. Artinya kita, ya namanya manusia ya, kita harus pilihannya harus begitu.
ngelatih otak kita. Nah, makanan kita tuh ada terus gitu orang-orang kayak itu kan. Ijah lah, Agatha lah. Selama mereka eksis itu jadi makanan kita terus. Justru itu. Setuju, Om Tapi ya Burhan. ini demi kebenaran ya. Gitu. Jadi Orang-orang yang fokus. nggak tahu malu itu yang jadi makanan. Iya, fokus Bener. fokus Hiburannya kita. ada, Iya. Saya aja Om Burhan baru-baru hiburannya. masuk ini kan saya kan install TikTok gara-gara Edis ya. Karena waktu itu di kantor ada bawahan saya orang Muslim RT 6 dia ngomong, "Pak, ada pendebat hebat, pendebat keren loh." Siapa? Pendebat mana dari Kristen? Kok lu tahu? Namanya Edis TV. Gua cari dong. Dulu kan masih suka di live kan sama debater kan. Dulu debater paling suka live kan Edis. Saya cari Edis TV di YouTube. Oh, sang debater. Terus saya tanya, ini live-nya di mana ya? TikTok. Ya udahlah, install TikTok gitu. Awal-awal saya nggak terlalu strike dengan Edis karena kan saya pikir apa nih orang kok lain yang saya dengar ternyata kan based on dia adalah Alkitab gitu karena kan kalau kita yang nonton apa di gereja kan kebanyakan comot-comot ayat juga pendetanya. Nah setelah itu baru saya masuk ke room Reda. Saya shock masuk ke situ. Room apa nih? Kok ngomongannya kasar gitu ya? Gitu. Tapi lama-lama pas dia buka-buka bukti, mereka buka bukti, serak juga saya ini walaupun memang perkataan ya memang begitu namanya room netizen kan bukan pendebat. Awal-awalnya saya takut saya masuk ke room itu. Kok jadi gini ya, kok jadi gini ya. Tapi lama-lama enjoy karena kita memang seperti dibilang Kak Humaria untuk menghadapi nggak waras itu susah kita yang waras ini. Bayangin kita mau ngadapin orang gila. Gimana kita mau nyadarkan dia? Gitu. Tapi lama-lama enjoy. Bahkan kalau Edis nggak live, Kak Reda nggak live, bingung saya mau masuk kemana Om Burhan. Bingung saya mau masuk mana, mau masuk ke RBN, sebentar aja lari, pergi sini, lari, lari. Akhir-akhirnya udah matikan, matikan TikTok, udah nonton Netflix, nonton HBO. Kalau udah nggak ada Edis, nggak ada Kak Reda live, udah bingung saya mau kemana. Bahkan yang lain-lain kalau buka buka room itu pun saya nggak akan betah. Mau itu misalnya Mama Sanggul, mau itu PG yang buka, mau itu si Bintang, karena kan room mereka kan nggak kuat ya. Dikit-dikit kena tombak, dikit-dikit kena tombak. Kalau Kak Reda kan, Kurang seru ya kok. iya, kalau Kak Reda kan kuat roomnya, jadi mereka mau show-show apapun kuat karena kan dari luar gitu. Nah makanya saya bilang sekarang balance kalau saya kan ada grup di apa di grup sama-sama penontonnya Edis lah dibuat situ cari tarik itu jadi rame situ di roomnya kita buat room sendiri di TikTok mereka bilang bingung ya mau kemana ternyata bukan saya aja jadi memang fenomena yang seperti ini kan netizen ini sudah tahu lah ya Om Burhan ya jadi mana yang sebenarnya mau diikutin mana yang enggak yang saya bingungnya cuman kok masih ada yang ngikutin si Bom Bom walaupun 23 orang ya 23 itu berarti dia sama 4 akunnya di bawah nunggu, berarti 19 lah. Karena 4 akun itu kan nunggu itu apa? Spender masuk, kalau spender masuk langsung 4-4-nya naik supaya dapat paus. Ketawa. Tapi memang begitu. Akun bom-bom itu 4 nunggu di bawah loh. Kalau ada spender masuk, oh naik 4-4-nya akunnya. Gitu apalagi dalam perterbangan ya minimal topi-topi dapatlah dia 4-4. Pokoknya kodenya begini kok. Shalom hambaku yang diberkati. Nah itu baru pada naik semua deh. Shalom hambanya, bukan hambaku, hambanya. Ya hambanya. Hambanya, ya gitu. Gimana kalau gua gas level gua misalnya level 35 ya? Wah itu mungkin doa syafaat mungkin ya kalau gua kasih paus dia ya. Gua yakin doa syafaat gitu. Selamat siang hambanya Joy 86 Nasution gitu. Oh doa syafaat gitu. Om Burhan. Ya, yang penting spiritnya sih buat memurnikan
kekristenannya. Meskipun memang caranya ya barbar banget ya emang Rum itu. Orang semua yang kena ya pasti sakit hati lah. Iya kan? Cuman sekali lagi aku bilang itu semua buat kepentingan kita juga, bahwa kita tuh nggak takut buat menyuarakan ya, semua ini berisiko kan, akan didoxing, mereka akan sekuat tenaga kan, kayak tadi undang para bencong kemarin itu, jadi pada semua penjahat ngumpul di situ yang tadinya semua bermusuhan ya kan, si Dewi Bulan, si Dubur ribut sama LW, tiba-tiba satu komal, Agatha sama Bom Bom yang tadinya nggak akur satu komal gitu. Grateful sama si Alifuru ribut satu komal juga jadi akur kan. Grateful sama Agatha juga nggak akur jadi gabung semua. Paul Jong jadi sama debater sama Bom Bom gabung juga ya. Jadi nggak salah lah ada grup itu, dan memang harus, dan itu memang cuman kita yang bisa. Di agama lain tuh nggak bisa kayak gitu, fix. Di Islam tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi ya buat teman-teman ya enjoy the show aja. Dan itu buat sebagai pengalaman hidup juga buat orang-orang Kristen ya. Biar kalian juga mau bikin dosa itu nyadar gitu. Bahwa kemungkinan besar jangan-jangan di sekitar kalian tuh ada herder-herder yang tahu kelakuan kalian. Jadi kalian mawas diri juga mau buat dosa ya kan. Tiba-tiba nanti kena hajar lah, inilah, kebongkar itulah. Ya ini masih pakai cara-cara primitif loh ini. Ini enggak? Masih pakai cara primitif, udah menyakitkan. Dan semua orang-orang herder itu udah ngambil resiko. Bakal apa? Bakal dipretelin. Ya, kayak Kak Reda itu, foto keluarganya lah dipajang. Kartu keluarganya lah. Kayak aku juga foto dipajang ya, tapi selama itu data bener, bukan data palsu dan bukan kejahatan kita ya santai aja guys. Enggak, santai aja. Mental harus kuat lah. Harus kuat betul. Jadi Dan teman-teman kita dari awal kita cerita nama Bom Bom ada sih nggak sih disebut? Nggak ada, emang bukan bidangnya kali ya, bukan bidangnya. Ya. Tapi kalau cerita saya penebat 7 tahun yang lalu nih nggak ada yang ngalahin nih saya debat nih. Tapi Lalu mental kuat itu bisa dilihat dari dari emosi ya. Bisa nggak dia kontrol emosi? Kalau emosinya nggak terkontrol ya mentalnya belum mental baja itu. Kayak Edis kan, dia mau sebarbar apapun lawannya, tetapnya kayaknya kontrol emosinya udah dipegang aja gitu loh. ya itulah mental orang Kristen mestinya seperti itu. Gitu, nggak takut mau diapain aja. Ya meski juga jangan bodoh ya tiba-tiba mau diapain terus kita cuek-cuek pasrah gitu aja, enggak. Ya bukan mental yang ngurusin sendal warna pink ini punya siapa, terus ini rumahnya atas nama siapa, bukan itu. Itu mah mental iri. Itu mental iri. Itu justru kelihatan lu miskin, lu nggak bisa kerja bener, jadi lu iri saat ada orang yang hidupnya lebih baik dari lu, padahal pekerjaannya sama-sama apologit kan gitu kan. Itu aja. tapi ini gue mau nanya nih, sejauh ini Edwin sama MP lo gimana sih? Kan lo sempat disuruh stop tuh sama si MP, jangan ke situ-situ lagi. Coba gue mau tahu nih. Sama MP jangan ke situ-situ lagi. Iya. Bener bang. Kapan suruh stopnya? Kenapa?
Kapan suruh stopnya? Ya udah lama. Ketika lo baru ke situ kan udahlah, Burhan, jangan, ada kok YouTube-nya ya. Jangan kesana sono lagi gitu. Memang Oh, nggak sempet mungkin DM atau nggak mungkin sempet telepon gimana? karena aku masuk ke herder terus aku minta supaya 3 hari jangan doxing gitu loh. Mungkin karena itu. Jadi karena dia ya sebetulnya aku masuk ke herder pertama sejujurnya ya satu ketika itu ya kita gini lah. Aku aku punya grup namanya BSM, Blackstone Management. Orang-orangnya tahu lah siapa ya. Aku juga sangat menyayangkan di dalamnya terjadi kejahatan. Perpecahan. Kita nggak pernah pecah. Kejahatan, bukan Kita perpecahan, kita kejahatan. kita kita ya BSM nggak pernah pecah. BSM nggak pernah pecah. Cuma karena ada kejahatan yang terjadi, ada kasus pelecehan, ada kasus penganiayaan. Dari mana saya tahu? Korban sendiri yang ngomong sama saya. Dan udah tahu ya, Om Burhan pasti pegang bukti gitu, otentik. Dan bahaya kalau ini udah sampai keluar. Ya, Gue tahu saya menanya, saya siapa menanyakan orangnya. dari korbannya bukan satu, korbannya bukan satu, banyak. Di situ saya kecewa. Makanya kalau teman-teman melihat, kenapa kok si Burhan ini seolah-olah mengkhianati temannya loh? Saya itu punya visi misi yang jelas dan saya itu sudah ngorbanin banyak uang, waktu, tenaga, bahkan muka saya, ya enggak, keluarga saya, karena saya males fake gitu loh. Satu-satunya yang open cam di situ mungkin cuma saya, ya enggak. Nah akhirnya karena saya ketipu sama orang-orang inilah, termasuk si Afrida ini, saya mesti punya satu apa ya? Mesti nunjukin dong kalau saya bukan bagian dari orang-orang yang suka menganiaya sama melecehkan itu, gitu. Berkomplot lah istilahnya. Ya, dan akhirnya mereka bikin akun dengan nama-nama baru lah istilahnya. Kita nggak pernah pecah, cuma akhirnya orang-orang itu keluar sendiri lah dari grup. Kita nggak pernah mengumumkan kalau bubar gitu. Dan akhirnya cuman aku sama satu temenku yang pakai topeng itulah yang sering live, kadang main game, kadang ngobrol. Yang lain bikin grup sendiri. Setelah punya identitas baru, lihat aja. Apakah saya intens ke situ naik? Enggak kan? Pernah naik mungkin 2-3 kali aja. Selama setahun. Saya udah jaga jarak di situ. Karena saya juga udah bilang ke korbannya, oke, aku nggak mau ambil bagian. Cuma kadang-kadang pas nonton di invite gitu kan. Oke. Akhirnya apa? Aku ketemulah Kak Reda ya. Karena Kak Reda juga dari aku live sama si Agatha, aku udah kenal Kak Reda, sering komen-komen di bawah. Dia penonton juga mungkin dulunya. Akhirnya sempat ketemu juga di Eropa sekali. Dan habis itu, setelah itu Kak Reda bikin herder, aku bukan grup herder. Disitulah aku bilang, jangan ini dulu, kita lihat 3 hari, karena waktu itu Paskah ya kan. Ya Paskah masa kita serang-serangan kayak gitu kan, jadi nggak menghormati. Di mana momen Paskahnya? Nah, sebetulnya aku pun ngomong seperti itu, kenapa? Karena nama aku itu di-mention sama temanku itu. Di-mention sama temanku itu. Sebetulnya aku ngapain nih? Kok udah mulai nyenggol-nyenggol? Gitu. Dan akhirnya juga aku buka suara. Cuma aku lihat apa? Nggak bijak juga. Bukannya sama-sama diem, malah serang. Malah yang satu tuh nyerang terus, gitu kan. Nah, akhirnya baru-baru ini termasuk, kenapa ada foto saya dengan anjing-anjing di kafe itu, foto keluarga saya, itu foto dari Instagram. Itu foto dari Instagram. Dan teman saya di Instagram, jadi foto saya di Facebook, Instagram, LinkedIn, segala macam tuh beda semua, nggak ada yang sama.
Dan teman saya di Instagram kebetulan itu cuma ada BSM doang. Cuma ada BSM. Tadinya ada 3, satunya udah hilang. Satunya udah hilang karena kasus itu. Sisa 2. Nah, yang satu ini saya tahu. Mungkin karena dia sedang membela satu orang yang bermasalah kan di sana kan. Jadi alurnya foto itu bisa kesebar sampai ke Simokum, saya tahu banget jelasnya bagaimana. Dan kalau saya mau diserang sama dia, wah saya nggak takut. Saya nggak takut sama sekali. Karena justru lebih berbahaya nih. Buat siapa? Buat yang nyerang saya. Kamu baru 1 langkah, saya udah punya 40 langkah ke depan. Gitu. Jadi saya pun nggak takut. BSM bukan sih Om? Siapa? Grateful. Enggak dong. BSM tuh Fastlove aja nggak masuk BSM sebenarnya. Berarti dia masih official CAF ya Bang Ion ya? Tuh. BSM Grateful. waktu itu si Edwin di situ. Bahkan Bu Sophie Iya, aja kagak diterima di situ. Om Burhan bilang dia bukan ke BSM. Dan yang Kenapa? saya dengar itu dia jebolan Bang Ion. Jadi dia official CAF masih ya. Yang siapa? Grateful Bang Ion. Oh, enggak, Grateful di TikTok lah, gimana? Grateful Kalau- itu Bang Ion. gini, Grateful itu aku pun kenalnya ya pertama kali. Jadi dulu waktu aku sering ngomong sejarah di roomnya Agatha tuh, aku sering ngasih buku kan, buku apa aja gitu kan. Nah waktu itu ada orang japri, ada yang mau nggak buku sirah nih aku kasih gratis. Pokoknya ada buku apa aja aku kasih gratis. Nah waktu itu Grateful bilang, Bang aku mau dong, aku kirim. Makanya namanya dia sampai sekarang di HP ku itu namanya Grateful Sirah. Supaya aku tahu, oh ini orang pernah aku kasih buku Sirah Nabawiyah. Gitu. Kalau dia tahu BSM, dia mah nggak tahu BSM. Dia baru-baru kemarin tuh. Tapi namanya sekarang Tuhan, jangan sirah, colmak gitu. Nah, entah kenapa semenjak ribut sama Herder nih, aku cari-cari Grateful Sirah kok nggak ada. Oh ternyata namanya jadi Donowati gitu. Entah siapa yang nuker. ETH sirah, kalau si Grateful sudah diganti. Grateful colmak gitu. Betul nggak saya Padahal lo si Grateful bagus lo, jebolan muridnya si Edwin itu Burhan. Bagus pengetahuannya, Bang makanya saya Ion katanya coba tanya Bu Aisyah deh, Bu Marsha. Coba tanya itu jebolan Bang Ion, Bu Marsha juga tahu. Iya Kak Humario, dulu itu Grateful tuh suka di roomnya Ion. Dulu sering kali aku lihat ada Grateful naik di sini terus. Jadi dulu ngawal Bang Ion dulu di TikTok, dia belum kemana-mana. Sama Bu Sophie kan, dia juga dulu. Bukan jebolan dari sana dia. Cuman itu aja pesan saya, Om Burhan sudah nggak boleh lagi Grateful Sirah namanya. Seperti yang tadi itu. Grateful Jadi ganti apa nih? Grateful Colmat gitu. Astaga. Ngotor-ngotorin buku telepon saya dong namanya. Ya kali aja kan Om Burhan coba dulu video call gitu kan. bagus sebenarnya nih, bagus punya keinginan buat ini. Nah makanya saya ajarin ya, kepedean itulah buat semangat ya saya ajarin. Bagus, tapi kenapa tiba-tiba jadi begitu ya si Grateful? Dulu yang katanya ribut sama Pak Bom satu meja lagi dia. Kadang-kadang jadi bingung gue nih. Makanya Ya, artinya- siapa lawan siapa kawan bingung nih. Artinya untuk menjadi Iya Om Burhan lanjut. untuk jadi orang Kristen mesti punya karakter ya kan? Kok yang iya kan? Harus teman-teman ya. Itu aja. Kagak plan ya.
Nah, teman-teman bisa tahu lah ya, bisa cari teman-teman yang dibilang konsistensinya. Apa sih konsisten lah ya? Tapi Om Burhan, aku nggak terima buku hadis ya. Nanti namaku diganti Humairo Bukhari. Nggak ya? Nggak ada, Nggak mau. nggak ada. Oke, saya izin turun dulu ya, mau kebaktian. Selamat ibadah, Kojo. Nggak boleh katanya ibadah, kata si Ejis. Kebaktian. Pastiin kebaktian ya, bukan kerja bakti ya. Bukan. Kan kalau dulu Om Burhan, di gereja itu dulu kan kebaktian namanya. Saya masih ingat masih kecil, kebaktian rayon, kebaktian kebaktian umum 1, kebaktian umum 2. Dulu itu loh, sekarang aja semua gereja ganti ibadah. Coba Udah, perhatiin. jangan telat nanti ke bagian sayap kiri lagi. Enggak, saya taruh depan terus. Nanti datang-datang nyampe-nyampe udah persembahan. Enggak. Karena ternyata kalau aku ke Bali tuh aku ke ibadahnya ke tempatnya si Kojo sama. Iya, dari tempat saya cuman 2-3 menit kok, Kak Humorius. Nah, oke, selamat ibadah kok. Jangan ibadah kebaktian. Ya, selamat kebaktian. Ya, ya. Tuhan berkati semua ya. Iya, God bless. Selamat hari Minggu. Ini yang Om Burhan nggak habis pikir, sekarang RK kenapa tiba-tiba jadi WL ya? Kemarin live dia jadi WL tuh, worship leader. Lagu-lagu ini, lagu-lagu Protestan si RK. Nggak habis pikir, bisa banget berubah-berubah. Kemarin katanya mau di biara lah, di inilah, seminari lah. Sempet Katolik jelek-jelekin. karismatik. Iya. Nah, apa gereja Katolik itu ya? Gereja Katolik itu nggak butuh orang-orang kayak si RK, si Minayang, si istrinya RK siapa namanya, si Rosi, karena itu udah gede, ya. Dan ingat, negara kita itu kemajuannya juga disumbang sama gereja Katolik beserta dengan yayasan dan organisasinya. Bayangin, sekolah-sekolah yang berkelas di Indonesia ini sekolah-sekolah apa? Katolik kan? Kita nggak butuh apologet kayak si RK itu justru mencoreng nama Katolik. Jijik banget nggak sih? Lu ketahuan selingkuh, tiba-tiba lu sok rohani nyanyi lagu ini. Terus tadi juga melihat istrinya nyanyi lagu-lagu rohani Protestan, kesannya kayak si paling lah. Ya padahal kan RK itu juga hasil perbuatan lu gitu loh. Bagaimana saat si RK itu dulu menipu, kenapa lu diem aja, kenapa giliran lu yang ditipu lu baru keluar sekarang, kan gitu. Jadi ini mending dibuang aja deh itu si RK, istrinya sama circle-nya itu, Minayang segala macem itu, Padre Pio itu mencoreng Katolik sih. Spendernya gede-gede gimana Nggak sih? sesimpel itu sih. Sekarang kan Minayang udah ke sisi spender jadinya nyerang RK. Kita mah udah tahu karakter Minayang dari dulu gimana ya, koyon ya. Ya gua penemunya, dibilangin Minayong siapa sih penemunya gue kalau gua mau bilang ini. Aku pertegas saja ya, oportunis, bener nggak? Apa tuh Kak? Iya. Oportunis apa tuh Kak artinya? Ya, memanfaatkan situasi. Oh itu. Nih yang saya temuin nih ya teman-teman ya. Si Minayong, Mikana, dibilang termasuk kiamat nanti pada kaget lagi. Kiamat yang bawa tuh si ini grupnya si Burhan. Masa ya Kiamat. Om Burhan? Kiamat mah dari WFM kok. Aku kenal kiamat duluan di YouTube. Aduh kiamat. Ngomong sama kiamat.
Kiamat, pernah masuk nggak di KAF WA-nya? Nah, berhubung waktu itu yang ada cewek, siapa sih namanya cewek yang dari itu? Udah di sini aja. Nah, saya sih udah tebak, lo pasti ngomongin gue, jangan di Rom Ion kalau mau ini. Pokok gini ya, kan saya si Kiamat kan mau begini. Saya lupa dia manggil apa ya, mau panggil kok apa ya, abang ya. Gimana nih, saya punya ilmu tapi saya narasinya kurang ini. Iya, lo belajar, lihat dulu di TikTok. Gimana udah. Nah, karena dia cepet pinter, emang pinter ya. Langsung begitu, wah ngeri juga pengetahuannya nih. Lalu diajaklah dia kumpul-kumpul bersama teman-teman ya. Waktu itu kalau nggak salah di Zoom-nya FIC ya, dan kelompok-kelompok si Edwin lah gitu. Makanya kenapa dia cepat belajar ortodok. Enggak. Hah? Kiamat Kenapa? itu temenku, tapi setelah di TikTok, di Zoom aku nggak pernah sama sekali ngobrol sama dia. Dan aku tahu namanya di Zoom itu nggak pernah buka suara sama sekali. Jadi aku nggak pernah kenal dia di Zoom, nggak pernah. Aku cuma tahu dia pertama kali aku lihat itu di WAFM. Dia dia sangat pasif di situ dan aku kenal Kiamat itu di TikTok gitu. Aku kenal Kiamat itu di TikTok. Kalau di Zoom enggak, di FIC. Orang tiap hari di FIC dia hampir tiap hari. Yang bawa cewek Pas lu pasti aku kenal lah, namanya siapa sih? Lupa gue. mungkin pas aku sudah nggak aktif di FIC kok. Karena waktu itu aku ada kerjaan kalau nggak salah ya. Aku jarang masuk Zoom mungkin waktu itu. Ini sih aku cuman menyikapi beberapa hari yang lalu ya Om ya. Ada itu di YouTube-nya Kareda tuh. Si Kiamat ini kan dia sebenarnya bagus sebagai apologet, tapi mannernya itu loh Om, karakternya itu loh kalau menurutku agak gimana ya? Ya kurang nyeleneh, nggak ngerti juga sih aku sih. Cuma karakternya itu kayaknya terlalu membahayakan dia sih. Coba gimana tuh Om? Kiamat memang begitu. Memang begitu Kiamat itu. Jadi dia kalau diserang nyerang balik. Memang Kiamat reaktif. Tapi dia masih punya karakter. Nggak akan dia itu gabung gini. Dia ribut sama Herder, tapi dia nggak akan gabung sama Agatha, sama Grateful, sama Bom Bom, itu nggak mungkin. Itu Sama Uclim. itu prinsip dia. Tapi kalau karakter itu kan itu bahaya loh dia Om. Dia nggak bijak gitu loh untuk menyikapi kiri kanan depan belakang gitu. Ya, termasuk juga yang story-nya dia tentang Bang Erben ya. Itu menurutku juga nggak Ya, bijak sih, karena salah satunya. nggak seharusnya dia juga memperkeruh keadaan di situ. Nggak seharusnya. Cuma siapa yang bisa ngomongin Kiamat? Aku juga, Lu lah. aku Justru bukan guru aku dia, ngomong aku sama temen Burhan dia, ini. aku temen dia, aku temen dia. Nggak ada yang namanya guru-guruan kan. Aku juga belajar dari dia. Jadi Si siapa Ade yang kagak bisa bisa ngasih tahu? Kiamat Ade tetaplah mah. Kiamat gitu. Ya kalau dia nggak dewasa ya mungkin karena memang dia masih muda. Jam Mungkin terbang karena dia kali ya masih Win ya. muda. Jam Iya, terbang kali ya. iya. Makanya ya mungkin kenapa orang-orang Yahudi itu kalau mau jadi rabi lu mesti nikah dulu gitu mungkin ya. Karena lu akan tahu gimana pahitnya kehidupan, gimana ya naik turunnya kehidupan lah gitu. Jadi ya mungkin karena terlalu muda gitu.
coba Om dinasehatin itu Om. Karena sepintar apapun dia, kalau dia nggak punya hati itu dia bisa menyesatkan itu. Menyesatkan dia ya, maksudnya ya, jalan dia. Gitu. Kemarin ini karena kemarin itu ada si PG, kan dia kan ada debat sama Katolik kan, sama Romo apa gitu. Terus mungkin agak tersinggung gitu ya. Lu awas, gue kalau panas istilahnya gitu, gue bongkar aja gitu, selon aja. Terus aku bilang mungkin harus di warning dulu kalau memang mau begitu, karena Om Burhan kan juga ada di situ kan. Masalahnya si Ki Ahmad ini kan dalam posisi Nggak ada. yang tidak Aku baik-baik nggak ada. saja. Sama siapa tuh? Ada di itunya Kak Reda. Cuman kita masih ngomong dalam kendali, dalam kontrol. Itu Om Burhan sebelumnya juga naik di situ, terus turun, aku naik. Nah itu aku dengar narasi gitu, cobalah untuk nyikapin secara bijak. Karena posisi Ki Ahmad juga tidak baik-baik saja. Dia di kekristenan ada si Bom-Bom, ada si Coki, istilahnya gitu kan. Dia di RT 6 lebih parah lagi. Kalau misalkan kita tambahin istilahnya, bukannya langsung dihap itu kan. Gitu loh maksudku. Mungkin kita harus bisa tahan diri dulu lah gitu. Tapi memang kalau aku lihat agak ini sih dia ya, si Ki Ahmad ini ya. Mannernya itu loh kurang banget. Iya, tapi lama-lama berubah lah itu. Harusnya, tapi Karakter. memang itu harus ada orang-orang yang kasih tahu Om. Karena posisi dia kan Iya, juga nggak nyaman gitu. iya. Jadi yang Dia walaupun sepertinya teman pun dia harus waspada gitu kan. Ini pribadi dia ya, kalau aku jadi dia ya. Sekalipun coba. aku akrab punya teman baik, itu aku juga akan defensif. Ya kalau live nanti aku coba naik ngomongin ya. Mudah-mudahan dia masih mau denger omonganku. Tapi si Ki Weh, Ahmad itu udah banyak dikecewain orang sih kalau aku lihat juga ya. Dia Nah terlalu itu, banyak disakiti. Ya, Tuhan, gue kadang-kadang mikir nih ya, kalau Muhammad, kalau misalnya si Kiamat, ya, Muhammad. kalau si Kiamat jadi pemimpin gereja, dia denomnya denom apa ya? Gue jadi bingung nih. Denom ini yang musuhnya Spider-Man itu kan namanya Denom ya, yang hitam. Iya, jangan. Maksud gue mikir nih, dia kalau misal jadi pemimpin gereja, dia pakai denom apa nih ya? Soalnya dia semuanya ngerti. Dia nanti ketemu si Pentakosta, dia lawan. Bahkan ketemu ortodok pun dilawan juga. Sempet teman-teman nonton waktu siapa sih sama si Yosef pertama kali debat. Nah itu ada TikToknya ya. Tahu di waktu itu udah lama sih ya. Sama Agatha, aduh udah semuanya deh. Jadi dalam arti dia kalau misalnya pemimpin gereja, dia pakai apa denomnya nih? Jadi ketemu Paulus juga bakal dia. Gue nggak tahu. Pintar Kiamat itu itu anak, tapi cuma mungkin Kiamat itu tapi timur ini banget lah. Dia ortodok banget lah. Dia ortodok banget. kodok betul ya. Ortodok banget dia itu. Ya bagus lah. Cuma kan ortodok bukannya satu. tapi kenapa nggak di officialin aja ortodok gitu Om? Nggak bisa. Kenapa? Soalnya kan gini. Jadi waktu dia mau pindah ortodok kemarin itu malah di doxing sama Tejo gitu. Dibuka identitasnya gitu loh. Lah sekarang siapa yang ya malah mikir dua kali dong. Wah, aku mau dibaptis tapi aku malah jadi terancam kan gitu. Disitulah yang aku ngeliat orang-orang ortodok juga nggak bener gitu. Khususnya ortodok yang gereja aku ya. Ya meskipun Pak Tejo nggak pernah gereja ya, tapi aku bilang ya masuk dalam kelompok gereja aku lah.
gitu. Terus ada perbedaan itu orang-orang ortodok itu juga aku nggak begitu respectnya terlalu membela romonya gitu loh. Ya padahal dalam ortodok tuh romo pun bisa salah. Karena dia juga manusia sama kayak kita. Bukannya artinya kalau udah romo itu nggak bisa salah gitu loh. Jadi jangan juga, oh saya harus membela romo saya. Karena romo saya itu sudah di blessing. Lah nggak bisa begitulah. Namanya manusia, bisa salah. Kalau kamu nggak bisa salah ya udah terangkat ke surga udah. Nggak ada dosa kan. Naik ke Firdaus. Tinggal nunggu hari penghakiman doang. Jadi tuh aku nggak seneng. Nah kiamat ini kulihat memang banyak disakiti ya. Disakiti sama si Coki. Ya mungkin Bu Sofiatul juga nggak bisa ngapa-ngapain juga. Terus dari kubu yang dia respect ke gereja timur ya gereja timurnya begitu. Terus punya sakit hati juga sama Katolik. Jadinya bercampur aduk. Nah spirit yang dibawa sama kiamat ini spirit Athanasius memang. Karena dulu kan Athanasius itu betul-betul gimana ya, digojlok lah mentalnya waktu dia konsili Nikea itu kan dia betul-betul melawan kerajaan kan waktu itu kan. Dicari-cari sampai tinggal di kuburan segala macam ya kiamat ya kurang lebih udah begitulah kondisinya. Jadi makanya dia keras karena mungkin dia berpikir wah aku hidup ya cuman aku sama Tuhan aja kok kayaknya dia udah nggak percaya sama manusia gitu. Jadi aku oh iya berarti begini. Berarti begini sih kiamat Ya, menurutku kelihatan sih begitu. Om. Tapi kan bukan berarti dia harus jadi punya hati batu gitu. Harus Ya tapi bijak-bijak juga menyikapi kan. benar. Tapi kalau kulihat karakter kiamat tuh dia cepet belajar ya. Dia cepet sih bandingin sama orang-orang biasa. Jadi kurasa dia lambat laun dia tambah dewasa. Kiamat itu kalau menurutku ya dia punya fotografi brain. Jadi memang langka. Cara dia belajar tuh langka. Itu Bayangin progresnya cepet banget. Cepet sekali. progresnya gila lah dia. Progres Iya gila. kan? Dan yang dari sebelah pun mau lawan dia tuh nggak ada sih. Aku bilang belum pantas lawan dia sih. Terlalu dalam. Yang paling ekstrim gini, dia ada hiatus ya. Beberapa bulan atau setahun gitu. Muncul lagi, dia tiba-tiba bisa bahasa Yunani. Walaupun tahu artinya ya aku nggak tahu lebih banyak ya, tapi dia bisa baca. Greeks itu belajarnya otodidak pula lagi. Kan aku pernah tanya dia kan kalau dia lagi online. Gila sih, asli gila sih itu sih. Lagi dia tahu bahasa Ibrani nih Om. Oh, kalau bahasa Ibrani kalah lah sama Ishak lah. Kalah sama Ishak. Si Ishak kenal tuh si Edwin tuh ya. Sekarang dia ada di roomnya si siapa? Aduh, yang dulu itunya si Billy tuh. Lupa saya, Putri Hot Kristus. Yang lucunya Edwin ketika sama si MP ya, lagi masalah si Agatha. Si MP nanyanya gini, kiamat, IQ lu berapa kiamat? Dia ilah yang kagak hubungan betul-betul. Betul loh, kiamat IQ lu berapa? Dia betul banget. Tapi dia udah kagak ini lagi ya, kagak live lagi ya. Ini Kau Mero betul ya, kagak live lagi ya kayaknya. Kiamat tiap hari live kok. Tiap hari Bukan live. si ini Ada live. oh, ada ya? Ada buka live. Oh, berarti saya nggak lihat dong ya. Kiamat Diblokir kali. ditanya apa? Ditanya IQ buset. Jadi kiamat itu spirit buat kita lah ya. Buat kita kalau tentang belajar lah bagus lah kiamat itu. Cuma mungkin kechildisan dia itu yang jangan diambil. Berat loh jadi kiamat guys. Aku nggak pernah berusaha tahu mukanya kiamat, nggak pernah. Mau video call sama kiamat muka lu gimana sih nggak pernah sama sekali.
kepo. Nama aslimu siapa sih, nggak pernah gitu. Tapi disakiti ya banyak banget kurasa sih. Termasuk dia kan juga ditinggal sama Ibel kan. Dulu tiap hari live sama Ibel, ditinggal sama Ibel. Tahu nggak? Ini Hah? Ibel itu Bianca ya Om? Iya. Iya betul. Oke oke oke. Iya dulu di roomnya si Wah, Ibel aku tuh suka termasuk. tebak-tebak buah manggis. Sebenarnya sih bukan tebak-tebak. Jadi kalau di bawah nih pasti si Ki Ahmad bisa masak gitu, jago masak nih. Terus dia jawab tuh si Bianca, makanya aku tahu itu pacarnya. Kok tahu Jadi sih, dulu, Kak? Gitu. Kan memang nah orang dulu, pola-polanya begitu. iya. Lanjut Nah lanjut Ibel Om. tuh kita kenal duluan. Ibel itu adminnya kita. Nah Ibel itu kita kenal dari mana? Ibel tuh temannya Minayang. Ibel tuh temannya si Monik gitu. Jadi kita punya 2 admin cewek lah dulu. Entah kenapa si Monik ini mungkin ketimpa genteng kali kan, tiba-tiba berubah wujud gitu. Nah Ibelnya masih waras. Jadi duluan aku kenal Ibel daripada Kiamat gitu. Ibel, Reza yang masuk roomnya Herder itu. Reza inget ya, Koapiang ya. Teman-teman yang si Reza kesaksian jangan diinin lah ya. Aduh si Reza, gue nonton di bawah dalam hati gue, si Reza lo ngapain si Reza? Sebut-sebut nama itu loh, sebut-sebut nama si Maya, sebut-sebut nama yang lain, jangan, lo kagak tahu apa-apa. Aduh, itu yang kadang-kadang mudah-mudahan Kak Reda nggak ini ya. Jangan, dia kan anak baru Ngerti. hijau Kak Reda ya. nggak ngerti, tapi Om Burhan kan ngerti. Iya aduh kalau dibilangin anak-anak Kayaknya dia apa nggak sih? nyebut. Dia nggak nyebut sih kemarin. Bu Sofiatul yang ngomong. Nyebut Bu Maya, gue kan di bawah. Makanya yang gue ketik-ketik apa tuh? Iya, anak bawang dia naik-naik. Maksudnya begini ya. Jangan taruh kalau misalnya yang diundang gue atau yang diundang si Pak Apple atau yang diundang Bu Heni itu masih enak. Makanya nanti gue omelin nih si Reza nih ya. Lu ngapain ujuk-ujuk mau apa sih? Apa sih poinnya sih? Nah, gua aja kalau mau gue Gak masalah ini lah itu, aku bilang. kenapa? Gak masalah lah. Enggak, kasihan Maya. nanti dia kan disepil, dia alamat dia udah ada ini, dia kan murtadin ya. Nanti disepil di roomnya si Ija, dia kan nonton YouTube juga si Ija. Si Ija kan nonton YouTube, nanti si Reza ngomong begini, disepil lagi mukanya, disepil lagi nama aslinya, bukannya dia menceburkan diri gitu. Ya Itu udah Om yang Burhan jadi pawangnya Reza lah Om Burhan. ya udah Burhan deh lo deh ya. Biar nggak Pawang. offside. Mana ini jaga kebun binatang ada pawang. Si Reza ini dong, gajah Offside dong. Om, biar nggak offside. Ya aja aku sendiri data-datanya udah ada, saya kenal ini, saya kenal itu. Nah, lalu bisa aja ya si Reza, dia ada yang ditambah-tambahin, gue bingung ya. Saya nonton, saya sampai ngelus si Reza maunya apa sih ya, dia kagak tahu nanti lo disepil, lo kan murtadin tuh ya. Alamat semua dia mau bongkar kan ngomongin anak-anak yatim piatu yang ada di Blora yang ditolong di WAFM. Saya tahu, cuma si Reza mana tahu detailnya sih. Orang saya yang dulu disuruh ke sono Blora saya kagak mau. Nekat biar emang dia- si Reza nekat. Biar dia bawa data dulu. Nggak, si Reza nekat. Ntar nih pagi nih Lindsay nonton nih. Iya ada si Reza nih. Ngomong apa nih? Abis dia udah di spill deh. Percaya sama gue, di spill aja. Gue kagak ngomongin apa-apa soal WAFM aja nih. Gue aja di spill. Apalagi Bang, apalagi kalau si Reza pernah terima 300.000 ya Bang. Iya, bayangin tuh ya. Enggak, maksud saya jangan bawa-bawa petinggi-petinggi WFM yang dulu-dulu gitu ya. Walaupun sampai sekarang saya komunikasi nih ya. Sama yang petinggi kan petinggi ada 3 ya, pendeta satu
di sana, satu di sini. Saya masih. Tahu nggak jawabannya apa? Geleng-geleng. Kok bisa begini ya? Kok sama Apeng dia bisa begitu ya? Padahal dulu kalau nggak ada Apeng nyariin loh. Lindsay kalau nggak ada saya di Zoom cariinnya kemana-mana. Saya keluar carinya kemana-mana. Termasuk Bu Sophie, ya. Peng, lo kenapa keluar nih? Pokoknya lo keluar gue cabut juga deh. Gitu. Malah gue yang diomelin keluar baik-baik. Dibilangin teman-teman, gue bukan sombong. WAFM, ya. Programnya program siapa sih yang ngumpul-ngumpul tuh? Emang grup itu bagus ya, bagus untuk para murtadin yang mau mengenal Yesus Kristus Allah Tritunggal di situ. Ya termasuk si Reza. Dan juga ada program Rumah Singgah. Tahu Rumah Singgahnya udah jadi ke laut tapi gimana? Bubar kali Rumah Singgah. Gue suruh ke Rumah Singgah, hujan-hujan, ketemu murtadin. Ya. Makanya apa aku mikir gini ya, kenapa Bu DB itu benci sama Edis? Ya tuh kenapa tuh? Coba. Mungkin ini mungkin ya, karena apa yang udah dia buat, yang udah dia korbanin, dia tidak mendapat sesuatu yang lebih dari Edis gitu. Edis kan ibaratnya lu kemarin sore baru ke Amerika, lu udah dapat rumah, kehidupan lu enak, viewer lu rame, sementara WAFM tuh 24 jam ya, live, 24 jam zoomnya, nggak pernah berhenti. Eh, YouTube-nya juga jalan terus, orang-orangnya banyak, tapi kan stagnan kan, nggak berkembang kan. Dia bikin purpose juga itu, semua data bisa diambil pakai Telegram, ada kalau mau begini tinggal download aja kan. Mungkin di situ. Karena kalau kulihat alasannya dia si Bu Dewi Bulan ini kan kristologinya kurang ya nggak sih? Dia cuma kuat data-data agama sebelah doang. Kalau dibilang dia mempertahankan ajaran Kristen murni dengan menolak pemahaman Edis mah enggak, karena justru bidat-bidat di media sosial ini lahirnya dari WAFM. Betul nggak? Billy WAFM. Terus si siapa tuh namanya? Eh, siapa namanya tuh? Nikhil Herdi. Herdi. Mikana juga masuk. Siapa itu yang satu lagi yang percaya UFO itu? Ingat nggak Koop yang percaya UFO itu? Jody. Jody Triteos. Yang percaya UFO itu siapa itu namanya ya? Wah siapa? Eh, Ujuk-ujuk gue yang salahin deh, semua dari gue sih gimana? ya semuanya kan dari situ kan? Gue disalahin orang semuanya kan dari gue gimana? Nah jadi alasan utama nyerang Edis apa? Kalau masalah pemahaman, lah pemahamannya orang WAFM ini menghasilkan pengajar-pengajaran yang ngaco-ngaco semua dari situ. Mungkin nggak karena Bu Sophie? Kalau dibilang ya Satu karena Edis kan kesannya gini, Edis itu kan kayak dimentorin sama Bu Sophie, sama Sofiatul. Nah justru itu dia kan memang narasi dia kan sejak awal emang nggak suka Bu Sophie. Nah, Sejak awal ya. mestinya kalau dia nggak suka sama Bu Sophie, ya Bu Sophie aja. Kenapa dia nyerang Edis juga? Ya dong. Kalau sekarang ya sudah berkolaborasi lah Om Burhan. Alasannya sudah mengerucut atau melebar bahkan. Ya yang paling make sense sih gue bilang popularitas. Karena apa yang didapat Edis tidak sebanding dengan apa yang sudah dikorbankan oleh Dewi Bulan. Tapi kalau kayak gitu kan nggak usah berkolaborasi sama RT6. Gitu. Siapanya? Kalau misalkan alasannya cuma itu,
penyerangan dia kan nggak harus berkolaborasi sama RT6 gitu, sampai yang orang-orang di keliling Edis atau pendukung Edis gitu diserang juga sama dia. Nah, kenapa sih Dewi Bulan nanti cerita sama Bos Sopiatul? Ya gara-gara di-kick dari adminnya CP Internasional. Di situ dan juga pernah di Zoom ya, berantem lah. Di Zoom udah berantem. Nanti tanya Bu Sopi paling tahu tuh. Gini loh, Itu semua kapan, Bang? kayak emangnya kayak aku nggak pernah berantem sama Ko Ion, sama Bu Sofi. Emang nggak pernah berantem gitu. Tapi kan ada yang diprioritasin. Ya enggak? Aku bolak-balik bilang, sama Sofiatul aku nggak cocok, serius. Timur dekat Banyak yang Purba, berbeda. nggak cocok, betul. Tapi itu minor, itu minor lah. Masa lu mikirin diri lu sendiri daripada negara lu, ya kan? Yang kita bongkar-bongkar tiap hari kan supaya negara kita maju kan, bagus kan? Lu mikirin apa? Intinya fokusnya bukannya Kristus saja Betul, gitu. Kalau fokusnya Kristus kan pasti ada kepentingan-kepentingan yang memang harus kita utamakan dulu. betul. Tahu nggak, teman-teman? Satu ketika ada rapat Zoom di Zoom-nya Bu Sofi. Waktu itu mengundang semua apologet. Oh, kalian yang dicari-cari itu siapa aja gitu. Itu yang diundang siapa? Agatha, BSM semua. Yang nggak diundang siapa? Metatron. Gue Nggak diundang juga. kadang-kadang gue juga mikir ya sama Bu Sopi ya. Lo demen yang baru apa demen yang lama sih kadang-kadang? Gue sih jadi bingung juga sama Bu Sopi ya. Udah saya selalu bilang demen yang lama apa demen yang baru sih. Nah itu waktu yang tadi lo bilang Burhan ya. Nah lo aja kagak diundang, ada Rion kagak diundang. Pak, nah, itu kadang-kadang lah. Sekelas saya aja kagak diundang gimana gue? Lanjut. Iya. Karena aku pernah dituduh membongkar datanya Bu Sofi. Lah kalau aku bongkar datanya Bu Sofi ya tentu Ujlim semua udah pada tahu dia siapa gitu loh. Tapi masalahnya apa? Aku nggak sakit hati, ya udah. Iya. Iya, sindir aja gitu kan. Tapi kalau buat masalah visi misi bersama ya kita gabung meskipun ada perbedaan. Om Burhan cuman jadi kambing hitam ya, karena ini kan masa lalu, saya nggak tahu. Tapi ini belakangan dari yang narasi ribut-ribut Edis yang masalah salib lah apalah gitu. Si Coki udah ngakuin kok kalau dia yang bongkar. Bongkar apa tuh? Si Bu Sofi datanya. Nah, Coki itu aku itu udah belum bukan pernah dengar. narasi. Karena waktu itu si Ija ngomong gini, Coki coba kasih tahu Coki, gue ini yang disalahin nih. Katanya gue yang bongkar datanya si Sofi. Terus si Coki bilang gua gitu. Iya, dia udah ngakuin di tempatnya Tante Ijah yang dulu waktu dia belum pakai filter Ijah yang sekarang. Kan sebelum ini kan dia udah pakai komalnya Tante Ijah, tapi dia nggak pakai filter yang baru ini loh. Nah itu ada si Coki ngomong gitu, Minayong ada di situ, si Pak Bom ada di situ, ngaku kok dia. Nah itu. Itu dia. Mungkin karena itu informasi lama, kan saya nggak tahu sebenarnya kebenarannya, cuman dari narasi dia doang. Gitu. Prosesnya gimana kan nggak tahu. Lanjut Bang Ion. Iya, saya bilang dunia apologet khususnya yang di TikTok itu semua demi kepentingan. Teman-teman udah bisa tahu ya.
Yang satu tadinya bergandengan tangan, akhirnya jorok-jorokan. Yang tadinya udah di jurang, sekarang jadi bersama-sama. Contoh nih, contoh yang jelas nih. Gimana dihujatnya si Lina Wijaya sama si Dewi Bulan. Gimana dihujatnya sama si teman-teman yang lain yang bongkar-bongkar Lina Wijaya. Ini termasuk sama si Edwin. Ya, kawan akrab sama si Edwin. Nah, akhirnya pecah kan. Akhirnya yang satu kelompok duduk di meja begini. Dan yang masih ada konsisten banyak ya, banyak yang masih konsisten. Makanya agak bingung juga ya. Kita nggak tahu di nanti gitu. Ya betul seperti Samkok teman-teman ya. Seperti Samkok kalau kita nonton lah ya, udah nggak jauh. Ini kayak misalnya si Edwin nih ya. Kan dia sama si ini, yang gue dengar lo dijemput sama siapa? Paul Jang. Burhan. Ya, Ketika di Belanda dijemput sama Paul Jang. iya, iya. Nah kan, gue kata juga apa? Nah kalau gue kagak bisa loh, maksudnya begini ya. Khususnya sama orang baik lah ya, orang baik. Lalu ketika ini, ada yang benci sama kayak misalnya nih, Kak Umairo kan baik, Bunda baik, Edwin baik, ya si Saudri baik. Lalu ketika ada yang benci, ya sama Kak Umairo, lalu saya bisa gabung sama yang benci Kak Umairo, itu saya nggak bisa. Nggak bisa betul tuh, ya. Lalu gimana sampai akhirnya si Paul Jang mau nuntut apa? Mau penjarain si siapa? Si Burhan tuh. Gimana coba? Iya. Karena aku Coba juga deh. awalnya nggak kenal sama dia, dan aku bingungnya, loh, ini orang udah mau mencari keuntungan gitu. Yang tadinya aku kira cuma Zoom, ternyata dibikin sama dia YouTube, dan dia nggak izin gitu kan. Itu kan brengsek. Terus visi misi orang ini, segala macam pengetahuan yang aku cari di sini, ini diambil sama dia salah gunakan gitu. Dan dia bisa melintir gitu. Oh, saya yang nolongin dia. Nolongin apa lu? Jemput iya oke. Tapi lu bawa lari uang gua 700 euro. Nah, tuh kan. Terus iya. Ya, Terus aku udah bilang, aku nggak bisa gabung ke gereja. Gini, aku ke gereja pasti ke gereja ortodok gitu loh. Nggak bisa gabung lah untuk ngapain, main musik apa segala macam. Tapi dia menyalahgunakan itu, dan itu aku nggak suka. Nah, satu ketika ini Bu DB ini kan aku juga nggak tahu nggak tahu kalau dia itu ribut sama Bu Sofi kan. Karena tadinya aku pikir dia ini ya teman akrab ya dari zaman WAFM. Aku juga baru tahu kalau Sofiatul ini bukan dari WAFM. WAFM sendiri, Alayat sendiri katanya. Nah, waktu itu aku ketemu di Belgia. Kenapa ketemu di Belgia? Karena aku baru nyadar waktu sudah ketemu, DB ini sama PZ ini musuhan ternyata. Aku ketemu baru tahu kondisi ini saat di lapangan ya, saat udah ketemu. Tapi si PZ bisa-bisanya bilang, aku ngejelekin DB ke PZ. Nah, jelekin apa? Orang aku nggak ada cerita apa-apa, nggak ada cerita PZ ke DB, DB ke PZ juga nggak ada. Jadi memang dasar circle-nya penipu gitu. Ya coba aja tanya sama DB, ada nggak aku ceritain jeleknya si PZ, kan nggak ada, aku diam-diam aja, justru aku menghormati. Oh dia di sini karena dia nggak mau ketemu si PZ, gitu loh. Karena rumah yang dia pakai buat ketemuan itu, rumahnya Pastor Lut, dia, Ko Api yang kenal juga pasti ya, Pastor Ludovic. Tahu. Karena itu juga rumah yang dulu tempat si PZ waktu tinggal dulu, nggak punya rumah di situ, tinggal di situ.
ribut juga sama pastor itu. Emang nggak tahu diri nih orang nih memang. Saat mereka nggak suka, adakah aku jelekin itu si PZ itu? Nggak ada. Tapi Gua aja tahu bisa-bisanya menurut Win, gua aja tahu caranya si Poljang berangkat ke sono, siapa yang nolongin gua tahu. Cuma Nah, buat aku nggak tahu apa? sampai sekarang. Aku nggak tahu sampai sekarang. Bahkan aku taunya si PZ itu tinggalnya di Jerman, bukan di Belanda. Bukan di Belanda, aku nggak tahu. Makanya waktu dia, loh, ini orang kok bisa nyampe Belanda? Jaraknya berapa kilo ya? Gitu loh. Nggak tahu aku kondisinya dia di mana, bagaimana. Begitu. Tapi bisa nih bohong-bohongan. Dan bisa nih tiba-tiba gabung loh mereka. Gara-gara lawan herder. Baikan loh mereka berdua. Padahal aku itu Sama siapa, Om? jauh-jauh Masih PZ sama Poljang DB. Dewi Bulan. Oh iya 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 iya. Itu Aku yang nggak tahu kalau kadang-kadang mereka bingung nggak habis pikir. Aku nggak tahu kalau mereka musuhan. Justru aku datang ke DB itu karena DB bilang dia nggak sempat ke Belanda. Aku mau ke Perancis. Dari Belanda ke Perancis kejauhan aku. Jadi aku datangin ke Belgia waktu itu. Sendiri. Dan aku baru nyadar begitu ketemu di sana, kenapa kok dia nggak mau ke Belanda. Padahal planningnya ke Belanda. Karena dia musuhan sama PZ. Tapi giliran ada herder, baikan nih berdua gitu loh. Ini yang jadi anomali, nggak jelas kan? Dan aku baru tahu di situ dia nggak suka sama Sofiatul. Gitu. Twist ya, Om. Plot twist. Iya sih. Gitu loh. Aku sama Bu DB itu juga sebelumnya nggak akrab-akrab banget. Cuma karena dulu dia sering ke roomnya BSM. Ya, tiba-tiba dia main TikTok sering ke roomnya BSM. Ya, aku hargain lah. Kita sering ngobrol bareng, masa dia udah jauh-jauh dari Amerika kan, datang, aku nggak ngunjungin kan, datang aja, gitu. Akhirnya apa? Loh, begini, gitu. Jadi dunia tipu-tipu ujung-ujungnya nih. Dan memang penipu ini ya musuh-musuhnya herder semua. Karena itu sikapnya Kiamat mungkin begitu. Nggak tahu siapa lawan siapa kawan. Iya, Oh, bisa terjadi. iya itulah yang mengerikan. Ya contohnya aja Pak Erben. Setulus itu ya, masih bisa di-doxing istilahnya. Tuh, setulus itu. Aduh, nggak habis pikir deh. Udah gitu orang terdekatnya lagi si Justin. Cuma hanya satu kata yang beda dengan kata cuma pribadi doang. Sampai segitunya ya. Si Bom-Bom yang udah nggak ada ininya ya, nggak ada. Gue Nah, nanti ini ya. tipeku, kalau aku ya, karakterku gini, kalau misalkan kita taruhlah ada yang tidak sesuai gitu. Mendingan menarik diri lah, ya udahlah gitu loh. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kalian tidak lihat aku gitu ya, berarti ada sesuatu. Mendingan menghilang begitu daripada ribut sikut kiri sikut kanan kan. Jadi meninggalkan jejak yang tidak baik. Kalau ganti akun nggak? Sama aja dong itu mah. Enggak, harusnya kan begitu kan. Ya udahlah daripada ribut merugikan orang lain istilahnya. Pak Erben sampai tulis loh ganti akun ya, murid setia sampai mati. Aduh, nggak begitu juga kali Pak Erben. Saya mau foto sebentar saya WA lah. Pak Erben logo yang dulu aja lah. Jangan karena gara-gara ada begituan logo diganti ya. Brandnya jadi udah agak kendor, dan juga tanggapan apa ya, para penonton dan para muridnya nanti jadi kebingungan ya. Itu Ya, brand tapi Metatron sama Om Burhan juga beda ininya.
konteksnya beda. Metatron tuh murni buat Alkitab. Om Burhan ini ya semi-semi inilah, semi-semi habis keminum mirasnya Pak Bom Bom lah versinya. Kalau gue sih tetep loh ya, gue ngakuin loh teman-teman walaupun eh berseberangan atau malah iniin gue tetap ngakuin kalau dia pinter-pinter, udah jelas ya. Nggak usah ini, ntar pagi Bang, gue lagi nih yang coba Bang, diomongin Om itu. Burhan. Om Burhan, Bang. Iya. Tapi Haji, ini kita itu dulu loh, kita sambut dulu loh ini. oh iya, Audrey, iya, iya. Audrey, nyala sisterku.